Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Prayoga Sipotar, NIM 1904030112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses permesinan dan kerja bangku. Adapun outline dari yang akan saya jelaskan adalah pertama, yaitu proses pembubutan atau mesin bubut, yang kedua mesin scrap atau proses scrap, dan yang ketiga adalah mesin drilling dan kerja bangku. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pembubutan. Pada pembubutan, prinsip kerjanya adalah benda kerja dicekkan dengan poros spindle dengan bantuan sebuah cak atau pencekam yang memiliki rahang pada salah satu ujungnya. Kemudian terdapat poros yang akan memutar benda kerja tersebut melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle tersebut. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Oleh klem berulir, putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Akibatnya, maka benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Kemudian, berikut adalah komponen-komponen pada mesin pembubutan beserta fungsinya. Pertama adalah kepala tetap atau headstock. Kepala tetap atau headstock berfungsi sebagai dudukan beberapa alat-alat perlengkapan seperti cak, collet, center, faceplate, dan driving pad, di mana masing-masing alat tersebut berfungsi sebagai pengikat atau penahan benda kerja yang akan dikerjakan pada mesin bubut. Yang kedua adalah kepala lepas atau tailstock, berfungsi untuk dudukan senter putar, senter tetap, cekam bor, dan mata bor yang bertangkai tirus, di mana pemasangannya dimasukkan pada lubang tirus kepala lepas. Part yang ketiga adalah meja mesin bubut, yang fungsinya adalah sebagai tempat dudukan lepas, eretan penyangga diam atau steady rest, dan merupakan tumpuan pemakaman pada waktu pembubutan. Yang keempat, eretan. Eretan berfungsi untuk melakukan proses pemakanan pada benda kerja dengan cara menggerakkan ke kiri dan ke kanan sepanjang meja. Part yang kelima adalah poros transportir atau lead screw yang berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Yang keenam adalah tuas yang berfungsi sebagai pengaturan putaran, setting otomatis, setting kisar ulir, pemutar spindle pada mesin bubut. Dan part yang terakhir adalah pemegang pahat atau tool post yang berfungsi sebagai penjepit atau pemegang pahat. Adapun proses pengerjaan part ragum dengan menggunakan mesin bubut ini adalah: langkah pertama, meletakkan part ragum di dalam cak atau pencekam. Langkah kedua, melakukan setup pada mesin bubut. Langkah ketiga, mengarahkan pahat ke part ragum. Langkah keempat, melakukan pemotongan part ragum atau ulir. Part kelima, menghitung waktu pemotongan part ragum atau ulir. Dan yang keenam, proses pembubutan telah selesai. Dan untuk yang terakhir, dilakukan inspeksi terhadap hasil akhir dari proses tersebut. Selanjutnya adalah mesin scrap atau proses scrap. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja scrap. Pada scrap, benda kerja diikat atau dijepit, kemudian disayat menggunakan pahat yang bergerak lurus bolak-balik atau maju mundur melakukan penyayatan. Gerakan maju mundur lengan mesin atau pahat diperoleh dari motor yang dihubungkan dengan roda bertingkat melalui sabung atau bel. Dari roda bertingkat diteruskan ke roda gigi antara dan dihubungkan ke roda gigi penggerak engkol besar. Roda gigi tersebut beralur dan dipasang engkol melalui tab. Pada saat roda gigi berputar, maka tap engkol berputar eksentrik dan menghasilkan gerakan maju mundur. Kedudukan tab dapat digeser sehingga panjang eksentrik dan panjang langkah dapat diubah. Adapun komponen-komponen atau part-part pada mesin scrap adalah: pertama, badan mesin yang berfungsi sebagai tempat seluruh bagian daripada mesin tersebut, mekanik penggerak dan tuas pengatur. Kedua adalah meja mesin yang berfungsi sebagai tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Yang ketiga adalah lengan atau ram yang berfungsi untuk menggerakkan pahat maju mundur. Yang keempat, eretan pahat, di mana fungsinya adalah untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Kelima adalah pengatur kecepatan, berfungsi untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit. Yang keenam ada tuas panjang langkah yang berfungsi untuk mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan. Yang ketujuh adalah tuas posisi pahat, di mana
tuas posisi pahat ini berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Yang kedelapan adalah tuas pengatur gerakan otomatis meja pelintang, di mana fungsinya adalah untuk menyekrap secara otomatis. Adapun proses pengerjaan part ragum dengan menggunakan sekrap ini adalah: pertama, menjepit benda kerja ke ragum. Yang kedua, mengatur tuas langkah depan pada mesin sekrap. Yang ketiga, mengatur kecepatan mesin sekrap. Yang keempat, mengatur tuas langkah belakang pada mesin sekrap. Yang kelima, mengatur handle otomatis. Yang keenam, menekan engkol untuk menggerakkan mesin sekrap. Yang ketujuh, maka mesin akan bergerak maju mundur. Maka proses sekrap setelah selesai, dan untuk langkah terakhir dilakukan inspeksi atau pemeriksaan untuk hasil akhir tersebut. Selanjutnya adalah drilling. Mesin drilling umumnya digunakan untuk mengebor lubang-lubang yang berdiameter kecil sampai diameter besar. Mesin ini biasanya ditempatkan di atas bangku kerja atau suatu dari lembar besi atau metal sheet. Kepala mesin dapat digerakkan ke atas dan ke bawah sepanjang tiang yang terpasang di meja kerja. Penggerak mesin berupa motor listrik dan dapat memutarkan poros dengan sabuk pemutar atau bel. Poros berputar di dalam drill shaft atau rumah pipa yang mana dapat digerakkan ke atas dan ke bawah dengan bantuan dari roda gigi dan balau bergigi. Kemudian roda gigi berputar dengan tuas pemutar yang menghasilkan tekanan pemakan bagi alat potongnya. Selanjutnya adalah prinsip kerja bangku. Kerja bangku merupakan proses pengerjaan benda kerja yang dilakukan secara manual. Kerjaan kerja bangku melakukan penekanan pada pembuatan benda kerja dengan alat tangan dan dilakukan di bangku kerja. Kerja bangku ini terdapat berbagai atau macam-macam dari kerja bangku. Yang pertama adalah mengikir. Mengikir berfungsi untuk menyayat atau mengikis benda kerja sehingga benda kerja mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Yang kedua adalah memahat, di mana memahat berfungsi untuk menyayat benda kerja agar ukuran dapat berkurang secara drastis. Proses ini juga sering digunakan untuk memotong benda. Yang ketiga, menggergaji. Menggergaji berfungsi untuk memotong benda kerja menjadi beberapa bagian atau ukuran yang diinginkan. Yang keempat, menggambar. Menggambar berfungsi untuk menggores atau memberikan tanda pada permukaan benda kerja untuk mempermudah pekerjaan selanjutnya. Dan yang terakhir, mengebor. Mengebor berfungsi untuk memberikan sebuah lubang pada benda kerja. Adapun proses pengerjaan part ragum menggunakan mesin drilling adalah sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan benda kerja ke ragum. Yang kedua, mengatur tegangan dan putaran mesin. Yang ketiga, memutar tuas mesin drilling. Yang keempat, maka tapahat akan memasuki ulir dan operator menghitung waktu drilling. Yang kelima, menuangkan coolant dan membersihkan area bidang kerja. Yang keenam, membalikkan posisi ulir untuk melubangi secara sempurna. Maka proses drilling telah selesai dan dilakukan inspeksi hasil akhir dari proses drilling tersebut. Cukup sekian penjelasan saya mengenai proses permesinan dan kerja bangku. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.